MG listeners, masih di Morning World, saya Hilda Ramawati. Baru saja kita simak lagu dari Irfan Maki ya, Waiting for Your Call. Rasanya mendengar lagu ini, gimana ya, semua umat Islam di seluruh penjuru dunia mendengar kata-kata labbaik Allahumma labbaik, rasanya begitu terpanggil untuk datang ke tanah suci. Ada secercah harapan karena pemerintah Kerajaan Arab Saudi kini mulai 9 Agustus sudah membuka izin penyelenggaraan umrah ya. Dan kita akan berbincang mengenai hal ini dengan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Bapak Nur Arifin, dan Ketua Ampuri Firman M. Nuh yang sudah tersambung melalui telepon. Assalamualaikum, halo Bapak-Bapak, Pak Nur Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Hilda, apa Pak kabar? Firman. Terima kasih Pak Nur Arifin dan Bapak Firman, bapak-bapak ini yang paling berkompeten dengan kabar yang kita dengar. Koreksi sedikit, nama saya Firman Nur ya, Firman Muhammad Nur. Firman Nur. Oke Pak, Firman Nur, mohon maaf kami koreksi. Bapak Firman Nur, Ketua Ampuri, dan Dr. Haji Nur Arifin, Direktur Bina Umrah Haji Khusus Kemenak. Bapak, saya ke Pak Direktur Bina Umrah Haji Khusus Kemenak dulu, Pak Nur Arifin. Baik. Iya, kita sudah mendapatkan kabar nih Pak, bahwa mulai 9 Agustus hari ini pemerintah Saudi sudah membuka, ibaratnya membuka pintu untuk penyelenggaraan umroh dari umat di luar negeri. Yang menjadi pertanyaan, ternyata tidak termasuk atau pengecualiannya untuk 9 negara, termasuk diantaranya itu adalah Indonesia. Saat mendapatkan kabar ini apa Pak tanggapan Bapak? Ya, baik. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih atas informasi ini, dan kami atas nama Kementerian Agama menyambut baik pemerintah Arab Saudi yang telah membuka kembali layanan umroh. Nah, di surat edaran Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi memang direncanakan tanggal 1 Muharram, besok tanggal 10 Agustus. Tapi alhamdulillah mulai hari ini sudah mulai bergerak. Nah, berkaitan dengan kondisi Indonesia yang masih terkena suspend, yaitu ada larangan penerbangan bersama dengan 9 negara lainnya, kami terus melakukan upaya-upaya untuk koordinasi. Antara lain kami sudah koordinasi dengan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta menyikapi hal ini. Nah, maka Kedubes waktu itu menyampaikan nanti akan ada rilis resmi yang disampaikan pemerintah Saudi menyikapi hal ini. Terima kasih. Oke Pak, berarti dari pemerintah melakukan koordinasi dengan pihak Kedutaan Arab Saudi ya Pak untuk kejelasan. Untuk di Indonesianya, untuk di Arab Saudi kita punya perwakilan juga koordinasi dengan Kementerian Haji di sana. Oke. Untuk diupdate ya istilahnya apa-apa yang bisa dilakukan. Nah, tapi kalau untuk Ketua Ampuri sendiri ini sebagai salah satu penyelenggara ibadah haji umroh plus ya, apakah masih ada peluang nih? Kalau kita lihat kalau dari penerbangan internasional kan kita masih terkena suspend. Dan kalau tidak salah bahwa Arab Saudi ini membuka 60.000 jemaah umrah setiap bulan asal sudah divaksin dosis lengkap, berarti 2 kali vaksin. Dengan vaksin yang harus dipenuhi antara lain ada kewajiban vaksinnya jenis-jenis apa yang diakui di Arab Saudi sendiri, dan ada kewajiban karantina karena negara kita tidak bisa ada penerbangan langsung ke Saudi juga. Jadi harus karantina di negara lain selama 14 hari. Ini kalau dari Ketua Ampuri menyikapi kebijakan ini bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Hilda, dan terima kasih juga Pak Nur Arifin, Pak Direktur kami, Direktur Bina Haji dan Umroh, Haji Khusus dan Umroh. Terima kasih Pak. Pertama adalah memang kita mengapresiasi, dan ini adalah kabar gembira bagi umat Islam seluruh dunia, bahwa Saudi Arabia sudah selesai melaksanakan ibadah haji dengan baik dan sukses. Dan yang menarik adalah mereka langsung planningkan dan mengumumkan bahwa umroh akan dibuka sebagaimana umroh di masa sebelum pandemi,
yaitu 11 bulan pelaksanaan ibadah umroh Mbak Oke. Indah. Jadi dari edaran Kementerian Haji mereka sudah memplanningkan akan dibuka tanggal 1 Muharram atau hari ini Hari ini. dan akan berakhir pada tanggal 30 Zulhijjah, 11 bulan kemudian. Oke. Ini sudah menarik. Yang menarik yang kedua adalah informasi tentang per hari minimal 60.000 jamaah umroh. Per Ya, bulan mereka per bulan. mentargetkan 2 juta jamaah per bulan. Kalau Mbak Hilda kita hitungkan dengan 2 juta dikali dengan 11 juta, berarti 22 juta jamaah umroh dalam 1 tahun akan dilaksanakan dalam kondisi pandemi. Ini adalah terobosan besar, ini adalah planning besar, dan tentu Saudi akan menghitung sekali bagaimana target pencapaian mereka tercapai. Itu yang pertama. Dan Kabar ini menjadi gembira banget ya Pak ya. Ini Betul, kabar gembira banget. Kabar gembira banget. Bahkan kalau kita mau tahu, kita bandingkan dengan pencapaian mereka sebelum pandemi ini tahun 2019, mereka tidak lebih dari 15 juta. Berarti dia punya target melebihi masa normal. Gitu loh. Yang kedua adalah mereka ingin memenuhi target besarnya, yaitu visi 2030, yaitu 30 juta jamaah umroh per tahun. Sedangkan target 2021 sudah 22 juta. Nah, ini sebetulnya menjadi harapan besar bagi kita. Kita berkesempatan untuk memenuhi target mereka. Karena Indonesia adalah pengirim jamaah umroh terbesar kedua di dunia. Ya. Jadi, dari segi ekonomi, Saudi Arabia pasti melihat Indonesia adalah potensi market yang sangat baik. Karena Indonesia secara jumlah besar, Indonesia adalah pengirim devisa terbanyak di Saudi. Indonesia itu jamaahnya Mbak Hilda adalah pengisi hotel-hotel bintang 5 di sekitar Masjidil Haram. Mayoritas hotel bintang 5 sekitar Masjidil Haram itu diisi oleh jamaah Indonesia. Dan negara lain, rata-rata atau negara yang menduduki pengirim pertama itu bukan hotel bintang 5. Jadi perbandingan defisitnya tinggi. Seyogyanya ini menjadi pertimbangan bagi mereka, bagi Saudi, pemerintahan Saudi, untuk mengevaluasi kembali dan kebijakan suspend. Suspend, bagaimana disampaikan oleh Pak Nur Arifin tadi, berlaku bagi 9 negara. Betul, 9 negara. Awalnya 20 negara pada awal Februari kemarin. Kemudian 11 negara dari 20 sudah mereka rilis, mereka lepas. Mereka buka, mereka boleh untuk masuk ke Saudi Arabia, sedangkan kita masih dalam kondisi suspend. Dari awal, ketika bulan Juli Kementerian Menteri Haji mengumumkan bahwa haji dari Indonesia tidak diberangkatkan, Ampuri sebagai asosiasi langsung bersuara untuk memastikan kementerian terkait, khususnya Menteri Agama, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Kesehatan untuk memperhatikan bahwasanya ke depan tantangan kita adalah umroh. Nah, hari ini umroh sudah dibuka dan kita ditakdirkan belum dapat mengirim jamaah ke Tanah Suci. Iya. Nah, Pak, kan tadi itu ya, ini pengecualiannya bagi 9 negara ya. Ini adalah India, Pakistan, Indonesia, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, ya, dan Lebanon. Kita melihat 5 pengirim terbesar saja, semuanya kena suspend. Pertama adalah Pakistan, 1,6 juta per tahun. Indonesia, 1,2 juta. Kemudian Mesir Turki. Kemudian Mesir, kemudian India. Itu 5 pengirim terbesar, semuanya kena suspend. Nah, saya melihat ini sebetulnya Pak Nur Arifin ini potensi kita untuk melakukan negosiasi. Karena mereka punya target besar. Mustahil targetnya besar. Kalau seadanya, mereka menghalang-halangi target itu. Kemungkinan tidak tercapai 2 juta tiap bulan kalau negara-negara pengirim terbesar tidak mengirim. Nah, lobbynya gimana nih Pak? Lobby yang dilakukan pemerintah nih, kita udah fakta bahwa jamaah Indonesia itu termasuk yang terbesar dan banyak cara juga yang masih bisa ditempuh. Ini kalau lah, kalau tidak ada penerbangan langsung karena ada masih kekhawatiran kita masih belum mengendalikan pandemi dengan baik. Tapi kalau kita bisa penuhi syarat, misalnya jamaah yang diberangkatkan itu sudah 2 kali dosis lengkap vaksinnya, tapi tanpa embel-embel harus vaksin 4 jenis vaksin yang disyaratkan Arab Saudi ya Pak ya. Nah ini kan sebenarnya kita masih bisa berpeluang nego atau bagaimana Pak? Karena kalau harus karantina dulu di 14 negara lain, 14 hari di negara lain, negara ketiga sebelum tiba di Saudi, otomatis ini beban tambahan nih ya Pak Nur ya, Pak Firman Nur. Baik. Jadi beberapa hari yang lalu kami dari Kementerian Agama beserta Pak Dirjen juga direktur yang lain, kami bersilaturahim koordinasi dengan Kedubes Arab Saudi. Kami menyampaikan bahwa
bahwa saat ini WHO telah menyetujui vaksin Sinovac dengan Sinopharm sudah disahkan. Nah, sehubungan dengan kondisi ini, kami minta tanggapan Kedubes. Kedubes menjawab bahwa karena WHO, PBB sudah mengakui, tentunya Arab Saudi mengakui. Namun kami minta ada rilis resmi dari Arab Saudi. Nah, maka kemudian Kedubes menyampaikan, kami akan menyampaikan kepada pemerintah Saudi untuk menerbitkan resmi. Mudah-mudahan janji itu dapat segera dipenuhi. Itu harapan kami. Amin, amin. Doa kita ya Pak ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan karena toh sudah di-approve oleh WHO, jadi tidak beralasan lagi untuk tidak mengakui 2 kali vaksin di luar. Perwakilan kami di Arab Saudi juga kami minta terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh. Di sana kita punya perwakilan Pak Endang Jumali namanya ya. Oke Pak, harapan kita akan segera di-approve ya. Ada solusi yang menggembirakan. Karena kalau tidak berarti kan nanti Pak Firman Nur dan jajarannya ini harus menambah cost living 14 hari di negara ketiga sebelum dan sampai itu, sekarang belum ada negara ketiga yang menyatakan siap menerima transit kita. Gitu. Aduh, sedih sekali. Iya, jadi perlu dipahamin Mbak Yeda. Ada 2 isu besar tentang umroh dilaksanakan per hari ini. Bagaimana kondisi Indonesia? Pertama adalah betul, bagaimana kita diskusikan tadi masalah vaksinasi. Tapi vaksinasi ini dengan ketentuan disampaikan oleh Pak Nur Arifin bahwa WHO sudah mengakui, sejauh yang Saudi juga mengakui. Kami semalam juga diskusi dengan Pak Konjen. Dalam itu kami minta klarifikasi dan berharap juga segera bisa dapatkan informasi apakah Sinopharm dan Sinovac yang kita gunakan termasuk sudah diakui oleh Saudi. Ini mesti ada kejelasan. Kalau tidak, memang Ampuri sudah dari awal sudah meminta kepada Kementerian Kesehatan dan khususnya Kapuspen Haji untuk memastikan ketersediaannya vaksin booster. Cuman kan itu tergantung dengan kebijakan Saudi yang ketika mereka sudah akui nggak perlu vaksin booster lagi harusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tentang isu suspend. Suspend Indonesia ini sudah berjalan 6 bulan. Dari bulan Februari ke bulan Agustus kan sudah 6 bulan. Persis 6 bulan. Bahkan lebih berapa hari. Karena kita disuspend itu dari awal-awal Januari, sekitar tanggal 3 Februari kalau nggak salah. Persis 6 bulan. Dari awal kami sudah bersuara, khususnya kepada Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, untuk bantu menyelesaikan masalah suspend. Dan ini akan berefek sangat buruk secara politik jika Indonesia masih dalam kondisi suspend. Walaupun kita tidak bisa menafikan bahwasanya kondisi pandemi di Indonesia cukup tinggi saat ini. Namun sebagaimana kita tahu, suspend itu diambil dan kita lakukan putuskan pada saat Indonesia kondisi pandeminya tidak setinggi saat ini. Yang pertama. Dan kami mengapresiasi semua kementerian yang terkait yang telah bantu untuk memperjuangkan selama 6 bulan ini. Tapi kalau kita melihat kondisi ini sampai dibukanya umroh belum, kami berharap dalam beberapa hari ini akan ada perbedaan. Namun kalau tidak, kami memohon ini dalam acara ini juga Pak Nur Arifin mungkin bisa dengarkan. Kami juga sudah berapa kali kami sampaikan, kita berharap pemerintah lebih serius membahas masalah suspend ini. Karena bagaimanapun umroh bagi masyarakat Muslim Indonesia adalah fardu ain. Apalagi kondisi saat ini Pak Nur Arifin ya, hanya umroh solusi bagi kita untuk bisa menunaikan berkunjung ke tanah suci, menunaikan ibadah sana. Kalau tidak, bangsa tunggunya sudah 30 tahun Mbak Hilda. Mbak Hilda kalau sudah betul Pak, aku mau tanya juga nih ke Pak Nur Arifin. Pak Firman, maaf saya potong sedikit. Mbak Hilda, jadi ada yang menarik di Saudi Arabia, ini negara kerajaan. Semua hal itu adalah berhubungan dengan kebijakan kerajaan. Jadi masalah hubungan diplomatik yang sangat kuat, hubungan diplomatis yang sangat kuat segala macam, akan bisa lebih sukses kalau seandainya pucuk pimpinan Indonesia melakukan silaturahim yang lebih erat dengan Saudi, sehingga suspend ini bisa diangkat. Insya Allah itu aja simpelnya. Karena sudah 6 bulan ini kita proses bersama, tapi sampai saat ini juga belum ada keterangan yang menggembirakan. Nah kita berharap perhatian khusus pemerintah, bahkan yang terhormat Bapak Presiden RI, Bapak Jokowi melakukan silaturahim dengan Raja Salman, mungkin insya Allah sebentar selesai, insya Allah. Iya, Pak Nur Arifin, lobby dari Kemenak pastinya terus dilakukan ya Pak ya. Deplu jelas juga pasti Pak. Deplu juga, oke. Kita nggak mungkin diam saja. Nah, saya ingin bertanya nih Pak Nur Arifin, jika lobby-lobby yang dilakukan ini pasti masih terus dilakukan dan kita berharap berhasil.
Ya. Dengan efek dua pandemi ya, dua musim haji, kita kan absen nih dari Indonesia ya, Ya, ya. yang tahun ini dan tahun sebelumnya. Itu waiting list kan sudah sedemikian panjangnya ya Pak. Ini Ya. kita sedikit beralih dari umroh. Umroh sudah pasti Ya. nanti tergantung juga dari Ampuri ada mekanisme pengiriman. Tapi saya tertarik dengan lobby-lobby yang terus kita lakukan, dan Ya, jika itu bisa berdampak nanti misalnya dibuka keran baik dari umroh maupun haji, kira-kira bagaimana nanti mekanisme penjadwalan dengan jamaah waiting list yang sudah tertunda kemarin 2 musim haji Pak? Ya, baik. Terima kasih. Dan Ini, juga mungkin dengan nanti bisa dilanjutkan dengan jamaah umroh juga yang sudah sempat bayar tapi terpending gitu ya. Silahkan Pak Nur. Baik, jadi kami bicara di umroh dulu. Oke. Untuk umroh ini saat ini ada yang tertunda itu 59.757. Jamaah ini umroh yang telah mendaftar, kemudian yang telah membayar DP BPU-nya itu ada 41.516. Kemudian jemaah yang sudah punya tiket dan visa siap berangkat waktu itu, yang gagal berangkat itu, yang tertunda itu 18.752. Jadi lumayan banyak. Oke. Itu sudah punya tiket ya Pak? Sudah punya tiket waktu itu ya? Oke. Nah ini di prioritasnya bagaimana nanti? Ya otomatis ini semua sudah prioritas, tapi tentunya dengan ketentuan yang memenuhi syarat. Tentunya mungkin ada pembiayaan yang nambah, juga kondisi kesehatan dan sebagainya, dan harus vaksin dan sebagainya, dan kesiapan mereka sendiri. Mereka siap nggak dengan aturan-aturan yang terbaru itu. Oke, berarti disesuaikan dengan peraturan terbaru, tapi based on urutannya tetap seperti yang tadi itu ya Pak, yang sudah punya tiket dulu diprioritaskan gitu ya. Oke, baru yang saat ini maka kami sedang menyempurnakan keputusan Menteri Agama tentang umroh di era pandemi dan biaya umroh ini Bu. Nah, kami sedang menyelesaikan. Ya. Oke, berarti dari Kementerian Agama akan ada penyesuaian aturan-aturan untuk penyelenggaraan umroh di masa pandemi ini Pak ya? Betul. Dan ini ada informasi tambahan bahwa kemarin waktu kami di Kedutaan Besar Arab Saudi juga menyepakati bahwa Bapak Menteri Agama nanti ada rombongan segera berangkat ke Arab Saudi untuk bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Nah, sekarang sedang proses menunggu proses waktu yang paling tepat. Tentunya izin dari Presiden dan lain-lain. Ini sedang proses untuk menuju Arab Saudi. Mudah-mudahan bisa berangkat. Ya, kita sih selalu berdoa semoga dimudahkan segala ikhtiar ini, karena ini adalah ya ampun, kalau masyarakat Indonesia umroh itu kayaknya benar-benar saat ini. Jadi umroh itu adalah impian. Ikhtiar cita-cita hidup bagi umat Islam. Kebanggaan, impian, cita-cita hidup umat Islam di Indonesia. Oh iya, benar. Oke, karena semakin kalau kita lihat haji, waiting list-nya semakin panjang lagi deh Pak. Agak speechless lah kita. Aduh. Oke, lalu untuk Ampuri sendiri dengan kondisi yang terakhir ini adalah harapan, dan kita percayakan kepada diplomasi pemerintah yang mungkin harus ekstra nih ya Pak Nur Arifin ya. Bagaimana sekarang langkah Ampuri untuk mensosialisasikan, atau adakah yang disampaikan kepada jemaah-jemaahnya yang juga pasti sudah dapat info ini dari sosial media, dari mana? Pertanyaan-pertanyaan itu membuka, ada channel-channel khusus hotline atau gimana Pak? Karena kan capek juga ya kalau setiap saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Jadi kalau kita mau berkeluh kesah Mbak Hilda, sebetulnya beban penyelenggara yang sangat berat. Jadi angka tadi itu yang disebutkan oleh Pak Anwar Arifin 59.000 sekian, itu adalah jamaah yang sudah membayar tertunda. Bahkan kami dalam segi bisnis, karena persifat pelayanan kami itu adalah 3 bulan sebelumnya sudah full payment ke pihak ketiga, hampir semua dana masyarakat itu ada di pihak ketiga, dalam artian pembayaran hotel, visa, kemudian airline, itu dikeluarkan. Dan dana itu terkait semuanya tergantung di sana lebih dari 1 tahun sudah. Dan kemudian kami harus tetap melayan mereka dalam kondisi yang tidak bisa mendapatkan income sama sekali. Itu sangat berat. Nah, kita berharap dengan momen harapan tadi kita bicara di awal ada 22 juta target per tahun segala macam,
Kita berharap Indonesia sukses melakukan lobby dan suspend segera diangkat. Yang kedua adalah memang kami selalu membagikan informasi yang paling jelas kepada jamaah agar tidak terkesan hanya memberi janji-janji palsu. Karena sungguh tidak mudah memastikan, apalagi membantu mereka, berharap uang mereka juga, mohon maaf Pak Nur Arifin, kita juga bicara masalah keteras masyarakat kepada penyelenggara. Ini juga perlu kita jaga sama-sama karena memang bagaimanapun kami yang paling berat Pak Firman ya. Betul, ini buat film malakama bagi kami Pak, betul-betul keras. Karena kita nanti melihat kondisi teman-teman di PPU ini. Betul. Kita kalau mau terus terang, kadang-kadang jantungan kita tinggi. Apalagi ada isu berapa airline, termasuk airline nasional kita yang akan kemarin sempat ada permasalahan keuangan. Sedangkan kami punya deposit cukup besar di airline itu. Dan kami juga takut sekali adalah partner bisnis kami di Saudi yang dana kami masih dipegang di pihak hotel segala macam. Dengan panjangnya masanya cukup berat. Takutnya mereka juga menutupi kemudian uang kami hangus. Nah itu juga akan menjadi kendala besar. Kita coba untuk, insya Allah kita akan lebih koordinasi lagi dengan Pak Nur Arifin, Mbak Hilda. Kita pastikan bahwa kendala-kendala ini bisa ada solusinya. Tapi solusi yang paling besar adalah kita bisa berangkat umroh, Mbak Hilda. Itu solusi yang paling besar. Solusi yang lain itu kan. Karena paling realistis ya Pak ya, paling realistis masih ada harapan lewat jalur umroh, dan tinggal sekarang bagaimana antara Ampuri bekerja sama atau sinergi dengan Kementerian Agama untuk memudahkan upaya kita bisa kirim umroh ini. Kami ingin memberi edukasi dan informasi ini biar tidak salah dipahami oleh masyarakat. Saat ini dengan adanya informasi bahwa kita bisa karantina di negara ketiga segala macam, itu bukan solusi. Itu bukan solusi, karena kita sangat miris kalau seandainya ada warga negara Indonesia untuk perjalanan ibadahnya saja harus segitu berat, harus begitu banyak biaya. Insya Allah kita hindari itu. Ekstra waktu. Betul. Saya juga kasihan Pak kalau di luar di sini 14 hari kasihan. Iya, itu yang tapi yang jelas yang tidak terjadi penipuan Mbak Hilda. Ini karena bisa ada unsur penipuan, karena saat ini sudah ada juga berapa yang menjual paket segala macam. Intinya adalah selama suspend ini berlaku dan selama Indonesia masih dinonaktifkan proses visa umrohnya, tidak akan ada satupun jamaah yang bisa berangkat menuju ke tanah suci dengan visa umroh. Nah, itu menjadi catatan penting. Jadi kalau dia menggunakan visa umroh, dia tidak akan bisa. Kenapa? Prosesnya tidak bisa dilakukan. Jadi jangan percaya dengan penyelenggara yang menjual visa umroh, paket umroh, tapi melalui negara ketiga transit. Kita nggak, visanya saja kita nggak bisa karena status kita masih suspend. Nah, yang bisa jadi kalau begitu saran dari bapak-bapak bagaimana sebaiknya supaya ini kita nih lagi diiming-imingi itu negara ketiga Mbak Hilda biar salah dipahamkan oleh masyarakat. Penting sekali, saya takut Pak Nur Arifin ada yang orang yang tertipu akhirnya terlantar di negara ketiga nanti. Yang bisa adalah orang-orang pemegang izin tinggal di Saudi. Yang sudah punya izin tinggal di Saudi atau mau kerja di Saudi, bukan visa umroh. Nah, mereka harus, karena status suspend, kita harus negatif. Sedangkan visa umroh dari awal tidak bisa diproses karena kita masih di suspend. Yang kedua, sistem visa umroh masih ditutup. Gitu. Maka Pak Firman minta tolong Pak Firman jangan jadi tertipu lagi ya Pak ya. Atau travel di Pak. Betul, itu penting karena pemahamannya Pak Nur Arifin perusahaan sudah bisa asal kita pakai ini nggak bisa karena visanya nggak ada gitu. Betul. Jadi masyarakat perlu kita jelaskan jangan sampai tertipu, tadi kasihan kalau ada yang tertipu. Saya nyaris tertipu Pak. Saya nyaris tertipu. Saya pikir bisa asal kita transit di negara lain extra cost ya asal mau itu. Ternyata itu tidak bisa. Baik Bapak-bapak, terima kasih untuk penjelasannya. Sangat bermanfaat. Semoga pendengar MG Radio yang sudah niatnya udah diubun-ubun untuk berangkat umroh, jangan tergiur iming-iming bahwa Anda bisa pergi dengan visa umroh asal transit ke negeri lain dengan tambahan kos. Itu tidak benar gitu ya. Kita tunggu langkah resmi, pengumuman resmi dari Kementerian Agama, dan pastinya nanti Ampuri juga akan memberikan penguatan atas informasi tersebut. Terima kasih Bapak-bapak. Salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Hilda. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum Pak. Terima kasih Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.